sebagai nabi pertama, mengapa Abraham tidak menulis kitab suci? Saya Pendeta Tan Honai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Anda tahu siapa nabi pertama? Siapa nabi pertama, nabi kedua, nabi ketiga, nabi keempat di Alkitab? Doktor sekolah 9 tahun, doktor teologi, jadi RM, gitu, raja muter-muter sekolah 12 tahun. Saya tanya, siapa nabi pertama, nabi kedua, nabi ketiga, nabi keempat Alkitab? Nggak ngerti ya? Nabi pertama adalah Abraham, Kejadian 20 ayat 7. Demikian pula di dalam Keluaran 6 ayat 3. Allah berkata, kepada Abraham, Ishak, Yakub, aku belum menyatakan diri namaku. Lalu itu sama saja, tetapi kepada kamu Musa, aku menyatakan diri, Tuhan, huruf besar semua, Yahweh. Jadi ayat ini juga menegaskan nabi pertama itu Abraham, kedua Ishak, ketiga Yakub, keempat Musa. Di dalam Lukas 13 ayat 28 Yesus menyebut Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi. Jadi sekolah 9 tahun nggak ada gunanya ya Pak. Sekolah teologi nggak ada gunanya. Sekolah 12 tahun jadi RM raja muter-muter, ya, guru-guru palsu, ya, nggak ada gunanya. Wong ditanya nabi pertama, kedua, ketiga, keempat aja nggak bisa, padahal di Alkitab ada. Oke, saya akan menjelaskan dalam bingkai Indonesia Pancasila, ya, saling toleransi, ya, tidak ada maksud apa-apa. Kenapa Abraham sebagai nabi pertama kok tidak menulis kitab suci? Abraham nabi pertama tidak menulis kitab suci, Ishak tidak menulis kitab suci, nabi kedua, nabi ketiga Yakub tidak menulis kitab suci. Kenapa baru nabi keempat Musa? Mohon maaf, tidak ada maksud apa-apa. Saya menjelaskan sesuai Alkitab. Karena Abraham, Ishak, Yakub belum bisa baca tulis. Alkitab itu untuk ditulis. Sebuah kitab suci itu untuk ditulis. Jadi nabinya harus bisa baca tulis. Astagfirullah. Tidak mungkin Allah menurunkan firman kepada nabi yang tidak bisa baca tulis. Abraham, Ishak, Yakub belum bisa baca tulis. Pak, bagaimana, kenapa cucunya mungkin bisa, Pak? Nanti kalau ditulis oleh cucunya tidak memenuhi syarat. Sebuah kitab suci harus ditulis oleh nabi dan rasul. Ya, Lukas 23 ayat 34. Ya, aku yang memilih semua nabi-nabi, ya. Itu sebabnya penulis pertama adalah Musa. Musa menulis tentang Adam, ini selisihnya berapa itu? 6.000 tahun dikurangi 1.500, 4.500 tahun. Yesus memberi firman kepada Musa, suruh nulis tentang Adam. Adam di taman di Eden begini begitu. Ya, harus nabi yang bisa baca tulis. Astagfirullah, tidak mungkin Allah berfirman kepada nabi yang tidak bisa baca tulis. Daripada kalian ngobok-obok Alkitabnya orang Kristen, wahai para penghujat, Don Kitan, Gurundul, Felikan Sialu, perempuan dari Sumbar dan perempuan dari Medan dan wedok dari Sentolo, daripada kamu ngobok-obok Alkitab, mbok kamu mikir, bedah kitab sendiri, bedah agamamu sendiri. Seperti itu ya. Jangan punya pikiran mengobok-obok, menjelek-jelekan keyakinan lain itu dapat pahala.
Itu Allah dari mana yang punya apa dalil begitu menjelekkan agama orang lain itu dapat pahala loh. Itu Allah dari mana itu? Donkitan, ya, donki itu binatang paling bodoh sedunia. Donkitan, bodoh kau. Ya, ya. Apa? Kamu bahas kitabmu sendiri. Gurundul, jadi guru tapi otaknya gundul. Nggak ngerti tinggi badannya 170 km, berat badannya 70 gram. Nggak ngerti dia, nggak ngerti gram, kilogram, sentimeter, meter, kilometer, nggak ngerti dia. Yesus Tuhan, Dia Sang Pencipta segala yang ada. Dia yang sudah ada sebelum segala sesuatu. Yesus Tuhan, Dia yang berkarya keselamatan. Dan yang hendak kita semua masuk surga. Pujilah Dia, Yesus namanya, dulu sekarang sampai selamanya, selamanya. Namanya, pujilah Dia, Yesus namanya, dulu sekarang sampai selamanya, namanya selamanya. That's it. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Saya selalu menghimbau ya, mbok kalian itu bedah kitabmu sendiri, pelajari agamamu sendiri. Itu namanya kalau cuman beraninya ngobok-obok kitab orang lain, ya namanya apa? Pengecut. Kowet kamu. Mestinya berani dong bedah kitab sendiri ya. Termasuk soal begini ya toh. Pertanyaan ini datang dari umat non-Kristen loh. Kenapa Nabi Ibrahim katanya nabi pertama kok tidak nulis kitab suci? Nah, karena sebuah kitab suci tidak mungkin ditulis oleh nabi yang tidak bisa bahasa tulis. Astagfirullah. Don Kitan, Gurundul, Felikan Sialu, dan para perempuan-perempuan itu ya, mbok jadilah yang memberitakan atau membahas agamamu sendiri, kitabmu sendiri. Jangan pernah punya pikiran menjelekkan agama orang lain itu dapat pahala. Itu Allah dari mana yang kayak gitu? Nggak pernah ada ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Matahari cuma satu, oksigen dipakai bersama, tugas kita tuh toleransi ya. Mau tanya ke pendeta HTD dikek balik terus. Iya, aku jawab juga cuma pakai ayat kok. Mbok kamu perdalam ya, atau agamamu sendiri, kitabmu sendiri. Yang kamu hujat caci maki itu Yesus Allah, segala Allah loh ya. Dan penghukuman ya, atau pembalasan itu hak Yesus. Yesus sudah menilai hidupmu nggak ada gunanya ya. Don Kitan, Gurundul ya, Felikan Sialu, Allah sudah menilai, Allah sudah menimbang hidupmu tidak ada guna ya. Mbok kamu pahami keyakinanmu sendiri. Seperti itu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.